Ayo Mas Sugeng, kita jalan yo. Oke. Aduh, semangat tuh. Semangat tuh, lihat tuh, stroker. Lihat nah, ketemu. Aduh. Seneng banget. Yo. Sesama stroker ini. Sesama stroker. Yes. Dah, nggak apa-apa, buka mohon. Yuk. Yes, pelan-pelan. Ini saya mau lihat cara mbak mobilnya, coba. Keren nggak tuh? Saya juga jadi pengen belajar cara mbak mobilnya Pak Sugeng nih. Aduh, jalan dulu ya. Kita sama-sama nanti mau lihat Pak Sugeng. Nah, ini Pak Sugeng mau nyalain mobil, coba gimana caranya, Pak? Oh, kanan belum kuat, pakai tangan kiri. Oh, tangan kiri. Nah, terus kita lihat beliau menggunakan kaki kiri ya. Kaki kiri. Oh, pakai kaki kiri. Kaki kiri. Karena biasa guru pencak silat, jadi biasa latihan kiri kanannya lebih luas ya. Iya. Kenapa, Pak? Oh, kunci nggih. Jadi lebih luas. Oh iya. Iya. Dulu tukang nari soalnya. Tukang nari ya, pencak silat jadi lebih luas jadi. Aduh. Waduh, pakai kiri. Yuk kita nanti kita lihat di jalan ya. Monggo. Ya, ini salah satu subscriber ke stroker harus bahagia. Iya. Baru kali ini beliau ketemu teman-teman sesama stroker nih. Iya, Waduh. siap. Happy ya Pak ya? Harus happy. Harus happy. Harus betul. happy. Bagaimanapun keadaannya harus happy. Harus happy. Siap. Kita lanjut. Oke, terima kasih. Pangtol Sawangan. Luar biasa nih Pak Sugeng tuh. Bener nih. Kirinya dipakai buat bawa mobil tuh. Injek pedal dan injek rem. Baru kali ini nih disupiri oleh stroker. Iya, sama tangan kiri dulu. Iya. Ini sama-sama kanan kita, Pak ya? Sama-sama kanan kita nih. Sama. Iya. Pak Sugeng boleh cerita Pak Sugeng? Ini sambil ini bisa bawa? Bisa. Oh, bisa. Iya. Iya. Gimana? Bapak Ibu, para subscriber stroker harus bahagia. Saya sore ini bersama subscriber stroker harus bahagia. Salah satunya Bapak Sugeng dari Depok. Asli mana toh Pak Sugeng? Saya asli Surabaya. Asli Surabaya. Nah, Pak Sugeng, waktu kena stroke itu kapan Pak? Saya waktu kena stroke itu tanggalnya lupa ya, tapi paling tidak sekitar Oktober. Kalau istri saya bilang katanya 22 Oktober. 22 Oktober. Waduh, berarti beda 5 hari kita nih Pak. Oh iya. Waduh, saya juga Oktober tanggal 17 itu 8 hari sebelum ulang tahun saya ke-55. Waduh. Pak Sugeng berapa sekarang nih Pak usia Pak? Saya 57. 56 beda setahun berarti kita nih. Kebetulan saya lahir di bulan September. Oh, wah berarti ulang tahunnya udah lewat nih. Sudah lewat. Itu luar biasa. Iya, Pak Sugeng boleh tahu kenapa Pak stroke-nya Pak? Atau iskemik, penyumbatan atau pecah pembuluh darah Pak? Ya, jadi kalau berdasarkan informasi yang saya terima dari dokter ya itu pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah. Pembuluh darah sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya, oh, berarti efek daripada itu organ sebelah kanan lumpuh. Wah, tapi ini kanan bisa pegang tuh. Iya, karena kalau nggak begini, jadi nanti jadi kaku kan. Jadi ini juga untuk melatih sebetulnya. Untuk melatih koordinasi tangan ya. Betul. Biar nggak kaku juga ya Pak ya. Betul sekali. Aduh, luar biasa Pak Sugeng. Jadi sesama hemoragik kita nih Pak nih. Waduh. Sama Pak, sama. Kita nanti mau buat kru hemoragik ya. Sama Oktober lagi. Mantap. Aduh. Iya. Pak Sugeng itu kira-kira kenapa
pecah pembuluh, atau Bapak waktu itu di mana, atau kira-kira apa sih penyebabnya Bapak? Apa punya darah tinggi atau punya penyakit yang lain Pak? Iya, silakan. Betul. Jadi pada saat itu saya itu kadang-kadang bingung ya. Jadi saya itu sering kontrol ke dokter. Iya. Jadi general check up itu tetap rajin kontrol ke dokter. Iya, rajin kontrol ke dokter. Terutama masalah tekanan darah ya. Iya. Tekanan darah. Jadi terutama masalah tekanan darah, sehingga apa namanya, menurut saya itu harusnya itu nggak ada masalah gitu loh. Nggak ada masalah menurut saya. Tapi saya ini ada kesalahan fatal di dalam diri saya. Saya itu suka ngesai amlodipin tapi minta saido Pak, lupa minum. Jadi lupa Pak Sugeng ngerti kalau darah tinggi tapi amlodipinnya nggak diminum. Iya, betul. Tapi bawa disekantongin. Betul. Ya, cuman ya minum itu ya diminum kadang-kadang suka, tapi kadang-kadang suka lupa. Waduh, lebih parah saya berarti. Saya nggak sama sekali nggak mau minum. Terus kemudian ya itu tadi karena kondisi itu, terus kemudian ditambah dengan pola kerja. Jadi, pola kerja. Ya, pola kerja saya itu menurut saya nggak bagus manajemennya. Jadi kadang-kadang itu kalau saya datang ke kantin itu mesti orang kantin itu apal. Ini siapa ini? Jam sekian cari makan. Ini Pak Sugeng itu. Berarti pola makannya juga nih. Pola makan apa banget. Makan apa Pak? Santan apa minyak? Bukan masalah bahan yang dimakan. Kalau bahan yang dimakan saya nggak terlalu masalah. Jadi contoh misalnya, saya makan sate itu paling ketemu bulan Pak. Bukan ketemu minggu, ketemu bulan. Jadi jarang sekali saya makan sate. Termasuk juga gulai dan segala macam itu kalau pas ada aja. Tapi kalau kepengen terus kemudian nyari nggak pernah. Jadi sebetulnya dari sisi makanan aman ini ya? Termasuk harusnya aman. Aman Jadi aman. Pola kerja itu pikiran atau apa Pak? Atau tekanan pekerjaan itu gimana? Kalau misalnya pola kerja itu kan keseluruhan Pak. Jadi ya pikiran dan itu, tapi juga kerjaan. Jadi ya salah itu. Itu kembali lagi bahwa saya sadari bahwa itu adalah salah saya. Jadi harusnya kan kita itu bisa memilih sendiri kan. Gitu. Tapi kebetulan saya ini ceroboh dalam memilih sendiri. Tadi saya dengar katanya Pak Sugeng malah nggak punya udel kalau jam kerja. Betul. Aduh, maksudnya gimana tuh Pak tuh? Kalau kerja, kalau Bapak tahu kemarin COVID kan? COVID itu orang kan nggak ke kantor kan? Itu orang pada takut mati Pak ke kantor. Kalau saya malah justru hadir di kantor. Hadir ke kantor, nggak ada capek lah istilahnya ya. Nggak ada capek dan Bapak pikiran kenceng dan kemudian dalam posisi saya ini kadang-kadang saya makanya pokoknya kerja lah gitu. Mau apa saja yang dikerjain pokoknya kerja gitu. Iya, nggak ada capeknya Pak ya. Jadi semangat itu semangat yang berlebihan. Jadi semangat yang berlebihan, nggak ada capeknya. Jadi nggak ada capek. Istirahatnya kurang. Istirahat gimana Pak? Iya Pak, sama. Jadi gimana Pak Sugeng? Jadi kalau bicara istirahat gitu, saya biasa tidur cuma 2 jam kadang-kadang. Jadi waktu istirahatnya hanya berapa jam per hari Pak? Ya wes nggak tentu lah Pak, tapi tidur 2 jam, apalagi maaf waktu itu saya itu kalau mau rapat dengan Pak Sesdijen, orang nomor 2-nya kantor, itu pasti saya semalaman nggak tidur. Semalaman nggak tidur, terus besoknya meeting. Mempersiapkan justru saya nggak tidur itu bukan ngapain-ngapain, justru saya mempersiapkan apa yang harus saya persiapkan sebaik mungkin. Jadi jangan sampai pimpinan itu mencemooh kita gitu. Iya. Dan saya paling
nggak bisa kalau Iya. orang itu. Tapi nggak akibatnya buat kesehatan Bapak ya, Pasti. pola istirahatnya yang waduh 2 jam lah. enak. Luar biasa, apalagi ada tuntutan itu. Jadi tekanan kerja berarti artinya apa ya? Tekanan kerja, dan pikiran ya. kalau menurut saya bukan cuman saya aja yang mensikapi pekerjaan itu berlebihan mungkin. Oh, ya itu yang dibilang nggak punya udel itu ya Pak? Iya. Jadi saya cuman ya itu tadi salahnya bahwa pekerjaan itu kan harusnya ada porsinya. Iya. Gitu. Jadi ada waktunya istirahat, ya kita harus istirahat. Ada waktunya kita bekerja, ya kita bekerja dengan serius kan gitu. Betul. Nah ini kalau saya kebalik-balik itu. Waktu istirahat kadang-kadang malah orang dibuat kerja. Jadi orang waktu tidur Bapak malah menyiapkan segala sesuatu halnya untuk besok ya. Ya di samping juga bukan hanya itu aja Pak. Contohnya misalnya kegiatan-kegiatan saya yang lain kan bukan hanya pekerjaan aja ya. Kegiatan-kegiatan yang lain itu juga kadang-kadang mengajak saya untuk melek dalu. Artinya berdiam pada saat orang-orang pada tidur. Oh iya. Jadi pada saat orang-orang tidur kita kadang-kadang nggak tidur. Iya. Jadi intinya pola istirahat, kemudian pola pikiran dan yang ada di situ ya tadi masalahnya. Betul. Ya kan gini Pak, fisik kita itu kan punya hak. Jadi contoh misalnya indera kita itu harus diistirahatkan, ya istirahat mestinya. Gitu. Kalau misalkan istirahat itu 8 jam atau 7 jam sehari, ya harusnya itu yang kita lakukan. Makanya ini pesan juga untuk teman-teman yang masih sehat gitu ya. Jangan sampai kena stroke. Jangan sampai kena stroke. Betul. Bagi subscriber yang masih sehat, jangan sampai kena stroke. Ya saya doakanlah semua orang jangan sampai kena stroke. Betul. Gitu. Karena bukan apa-apa. Karena maksud saya gini, karena itu ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu model istirahat, model kerja kita dan segala macam itu yang harus kita atur sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai lah waktunya istirahat ya harus kita istirahat. Betul. Waktunya istirahat makan misalnya, ya harus kita lakukan. Jangan sampai malah tidak makan misalnya dan segala macam. Jadi indera kita ini butuh porsi sesuai dengan porsinya kan. Iya, dan ada waktu istirahatnya. Betul. Terus. Betul. Nah, Pak Sugeng itu tadi. Nah, terus kalau untuk darah tadi memang ada tekanan darah tinggi ada ya tadi? Iya, ya? saya tekanan darah tinggi. Tapi memang setelah saya bertemu dengan banyak orang lah ya, termasuk juga terapis dan segala macam bukan dokter ya, ternyata saya itu punya yaitu asam lambung itu. Punya asam lambung, penyakit asam lambung. Nah sekarang lain Pak, saya mau tanya, ini Bapak sekarang bisa pakai kiri, ini latihannya gimana nih Pak? Saya mau tahu nih, kan biasa kanan. Nah ini kondisi begini Bapak kok bisa kiri? Apa Pak? Jadi kenapa bisa kok bisa nih? Kalau pertanyaan itu saya jawab, itu yang jelas itu adalah pemberian Tuhan. Satu pemberian Allah. Terus kemudian yang kedua, pada saat saya kebetulan saya itu seneng pencak silat Pak. Iya. Pada saat pencak silat itu kan Mas pasti diajari gerakan kaki kanan dan kaki kiri, bersama. Gerakan pukulan tangan kanan dan pukulan tangan kiri kan gitu kan. Iya. Nah, setiap latihan itu dilatih untuk seimbang. Antara kanan dan kiri itu seimbang. Jadi kalau kita nendang 10 kali tendangan kanan, berarti ya tendangan sebelah kiri ya juga 10 kali kan. Jadi latihannya seimbang ya waktu latihan itu. Sehingga
apa namanya, saya memanfaatkan keadaan refleks tersebut untuk keseimbangan langkah gerak saya gitu. Contoh misalnya sekarang saya hanya berpikir gini aja, ketika kaki kanan bermasalah, maka kita memanfaatkan pemberian Allah kaki kiri ya. Kaki kiri ya. Oh, jadi memang ini latihan ini Bapak sebelum kena stroke pun Bapak sudah melatih ini ya Pak Sugeng ya? Ya seneng lah. Karena memang dari pencak silat itu ya. Betul, waduh. Betul. Malah tadi kan pernah saya tunjukkan foto saya Pak. Oh, jadi sabem atau guru pencak silat ya. Pokoknya ya kira-kira seperti itulah. Jadi semuanya ada manfaatnya ya Pak ya. Ya, insya Allah. Iya, mantap. Jadi seperti itu. Pak Sugeng, ada pesan untuk teman-teman kita stroker harus bahagia? Betul. Jadi gini, yang pertama kali teman-teman stroker itu harus bisa memaintain rasa bahagia di dalam dirinya. Asik dengan baik. Nah, jangan sampai drop, jangan sampai down. Nah, kalau satu kata kunci dari saya, yaitu bagaimana kita bisa dablek gitu. Dablek, istilah Jawanya itu dablek aja. Jadi mau ada suara dang teng dong, udah tenang aja. Jadi kehidupan ini tetap berjalan kan. Iya. Jadi kalau soalnya bukan apa-apa, kalau sedikit-sedikit kita bawa perasaan sedikit-sedikit ya. kita yang jatuh. Baper kita yang jatuh. Pasti. Kaku, lemes, kaku, udah nggak bisa apa-apa deh. Udah nggak bisa apa-apa. Jadi betul, kita kalau orang stroker ini memang perasaan itu yang harus di-manage. Bener Pak. Kita harus ngambil keputusan bahagia ya Pak ya. Sakit stroke itu salah satunya sakit perasaan. Iya. Jadi apa namanya, sensitivitas orang stroker itu lebih tinggi. Betul. Gitu loh. Betul. Jadi kadang-kadang istri ngomong apa gitu aja perasaan kita udah kemana-mana itu. Oke Pak Sugeng, terima kasih loh Pak Sugeng ya. Apa yang disampaikan dan cipta Pak Sugeng bisa menjadi berkat bagi teman-teman dan subscriber stroker harus bahagia. Siap. Pak Sugeng, terima kasih. Tuhan berkati ya Pak. Monggo. Terima kasih. Kita perjalanan ke Bekasi, kita lanjut dulu.